Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, minggu ini kita masuk di dalam pembahasan tokoh-tokoh Alkitab ya. Ini tokoh Alkitab yang keenam di bulan Juli ini, yaitu Simson. Yang mungkin kita tidak asing lagi mengenai tokoh ini, tetapi kita boleh belajar kembali bagaimana kasih Tuhan atas hidupnya di tengah-tengah kondisi yang ada, yang dihadapinya, baik dalam pergumulan dan juga di dalam tanggung jawab yang ada. Mari kita buka Alkitab kita, 3 bagian yang akan kita bacakan. Di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 dan 5, ini bagian pertama, dan nanti bagian kedua, Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 6, dan pasal 16 ayat 27 sampai 30. Mari kita membacakan ayat ini bersama-sama, 3 bagian ini mari baca bersama-sama dengan saya. Kiranya kita boleh pahami dengan baik dan kita boleh baca juga dengan baik. 3 bagian, yang pertama Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 5, 14 ayat 1 sampai 6, dan 16 ayat 27 sampai 30. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama. Bagian pertama kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan orang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Bagian yang kedua, pasal 14 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Bagian terakhir, pasal 16 ayat 27 sampai 30. Mari kita bacakan bersama-sama. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepada aku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkuk
menembaklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagi setiap kita yang tetap setia dan sungguh-sungguh membaca, merenungkan dalam hidup kita dan terlebih melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Simson adalah seorang tokoh yang benar-benar memang tidak asing bagi kita. Tetapi kita melihat bagaimana proses ketika pun dia dilahirkan di dalam dunia dan dipakai Tuhan dan akhirnya pun juga mengalami dinamika hidup yang tidak bisa dia elakkan dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Simson ini sebenarnya kalau kita lihat secara betul-betul paham bahwa dia ini tidak dilahirkan sebenarnya, ya. Karena ibunya, ayahnya Manoah itu adalah mandul dan tidak bisa beranak. Jadi ini sebuah hal yang terjadi di dalam keluarga Manoah. Sebenarnya secara medis memang istri Manoah ini tidak akan bisa melahirkan seorang anak. Tetapi kita lihat bahwa ada satu rencana Tuhan di dalam keluarga Manoah. Dan secara khusus kepada Simson sendiri untuk dikhususkan oleh Allah menjadi nazirnya untuk menjadi hakim atau menyelamatkan Israel di tangan orang Filistin. Sebuah kenyataan yang ada bahwa bangsa Israel pada waktu itu sedang di dalam keadaan tertindas, Bapak Ibu. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar kepada umatnya yang telah sejak dulu dia pilih, dia tetapkan untuk dia kasihi, sehingga dia tidak membiarkan bangsa Israel mengalami sebuah tekanan yang terus menerus sekalipun hidup mereka jatuh bangun di dalam berhala. Nah, ini kita melihat bahwa Allah tetap konsisten dengan apa janjinya, kasihnya atas umatnya bangsa Israel, bahwa sekalipun keadaan mereka jatuh bangun, namun kasihnya yang besar itu tetap dia sediakan untuk mereka. Sehingga kita melihat di dalam hakim-hakim ini bahwa Allah tetap mengutus orang-orang atau hakim untuk memimpin mereka, menyelamatkan mereka dari bangsa-bangsa yang ditindas, yang tertindas, yang menindas mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di zaman Simson ini adalah sebuah hal kasih Allah yang besar begitu memperhatikan bangsanya, bangsa Israel, supaya mereka lepas dari tindasan orang Filistin. Sehingga dengan anugerah Tuhan memakai istri Manoah ini untuk melahirkan seorang anak yang namanya Simson yang akan menjadi tangan kanan Allah untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ini sebuah panggilan khusus kalau kita katakan. Ini sebuah rencana spesial, rencana khusus dari Allah kepada Simson untuk mengerjakan satu panggilan ini. Dan kita melihat seperti apakah Simson meresponinya. Kita melihat selanjutnya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa malaikat Tuhan datang kepada istri Manoah dan dia memberikan sebuah firman Tuhan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak. Sekalipun memang sekarang engkau mandul tidak beranak, tetapi aku ada sebuah rencana bahwa anak akan ada engkau lahirkan di dalam kandunganmu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah rencana Tuhan yang besar buat istri Manoah ini juga. Dia kaget, loh kok siapa ini? Istri Manoah sebenarnya sempat bertanya, siapakah engkau? Tetapi malaikat Tuhan itu tidak menjelaskan siapa dia. Sehingga istri Manoah mengkonfirmasi kepada Manoah sendiri bahwa ada malaikat Tuhan yang datang kepadaku, bahwa dia berkata bahwa sekalipun aku mandul tetapi ada nanti anak yang akan dia berikan sehingga aku bisa melahirkan anak. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, seorang istri sangat bersukacita akan hal ini dan malaikat Tuhan berpesan bahwa anak ini nanti akan menjadi seorang nazir dan engkau harus menjaga diri dengan baik-baik. Jangan kamu minum anggur, minuman yang memabukkan, jangan makan makanan yang haram. Ini pesan Tuhan kepada istri Manoah.
Ini sebuah hal yang harus ditaati, yang harus diperhatikan dengan baik karena ini adalah nazir. Ini adalah anak khusus dari Tuhan untuk tetap sungguh-sungguh diperhatikan, dijaga dengan baik, tetap melakukan hal yang memuliakan Tuhan. Dan akhirnya kita melihat bahwa istri Manoah ini memang melaksanakan perintah malaikat Tuhan ini dengan baik. Dia menjaga dirinya sampai dia mengandung dan melahirkan Simson, sehingga dia tidak mau memakan makanan yang haram, tidak mau minum minuman memabukkan dan segala macam. Istri Manoah dalam posisi ini luar biasa. Seorang istri yang taat dari perintah Tuhan dan sampai pun besarnya, kalau kita melihat dengan baik, baca dengan lengkap ayat firman Tuhan ini tentang Simson, orang tua Manoah dan istrinya itu mengarahkan Simson ini dengan baik. Karena kita melihat nanti ketika Simson itu mencari pasangannya di luar Israel, dan orang tuanya mengingatkan, jangan, kamu harus menikah dengan sesama bangsa kita. Jangan menikah kepada orang-orang yang menyembah berhala. Nah, ini sebuah sikap orang tua, dan saya ambil juga ini makna yang baik bahwa dia menjalankan fungsinya dengan baik sebagai orang tua, mengarahkan anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Baik sekali Manoah dan istrinya ini. Dan kita melihat bahwa esensi dari panggilan ini ada kalimat yang merah itu, bahwa Simson dikhususkan untuk menyelamatkan bangsa orang-orang Israel di tangan Filistin. Ini jelas panggilan Tuhan. Jadi menarik sekali. Simson tidak perlu bingung dan khawatir, apa sih tujuan aku lahir? Apa sih tujuan aku ada di dalam dunia ini? Tetapi sudah dijelaskan melalui kepada orang tuanya bahwa Simson nanti akan hidup untuk menyelamatkan Israel, supaya mereka terbebas dari tindasan Filistin. Jelas, menarik sekali bahwa sebenarnya Simson tidak perlu takut dan ragu-ragu lagi apa yang harus dia hidupi dan lakukan. Sudah jelas tugasnya adalah menyelamatkan bangsa Israel. Dan kita melihat sebuah jaminan dari Tuhan ketika dia sudah khususkan Simson ini telah lahir dan dia memberikan kekuatan kepada Simson. Kita melihat di cerita yang ada itu, yang pertama bahwa dia melakukan sebuah perjuangan yang dimana itu adalah tangan Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Dia dicabiknya singa muda dengan tangan kosong, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam pasal 4 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan ketika ada singa yang mencoba menghantam dia, tetapi Simson dengan roh Tuhan yang berkuasa atasnya, dia mampu mengalahkan singa muda itu dengan tangannya yang kosong itu, tanpa ada bantuan alat untuk membunuh, menghajar singa itu. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa, bukan kekuatan hitam ya, atau ilmu hitam, tetapi ini tangan kosong benar. Itu benar-benar kuasa dari Tuhan. Dia sanggup, mampu melawan singa yang mungkin singa itu besar, Bapak Ibu. Dan mungkin singa itu sedang dalam keadaan lapar pun juga. Tetapi itulah sebuah kenyataan bahwa kekuatan dari Tuhan melalui Simson sanggup melawan singa itu. Yang kedua, kekuatan Simson, dibunuhnya 30 orang Filistin di Askelon, Bapak Ibu. Ya. Di situ dikatakan bahwa tanpa memakai alat pun dia bisa mengalahkan 30 orang Filistin dengan mungkin dia tinju atau dia tendang bisa saja. Tetapi dengan kekuatan dari Allah sendiri, hebat ya. Ini kalau Tuhan sudah benar-benar memakai seseorang itu, dia memperlengkapi dengan baik. Nah, jangan kita juga bingung bahwa kok Tuhan menyuruh Simson untuk membunuh orang lain. Tapi memang ini panggilan Simson untuk menyelamatkan Israel dari tangan Filistin. Dan salah satunya cara Tuhan untuk membunuh mereka, Bapak Ibu. Jadi ini konteks lain dan ini pembahasan lain. Kenapa kok seakan-akan dalam tanda kutip Tuhan menyuruh untuk membunuh. Padahal di hukum Allah tidak boleh, jangan membunuh. Nah, tetapi di dalam konteks ini memang Allah memakai seseorang hakim Simson untuk menyelamatkan Israel lewat membunuh mereka.
Di poin yang ketiga, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kekuatan Simson, yaitu diremukannya tulang-tulang orang Filistin dengan pukulan yang hebat. Wah, kalau saya bayangkan itu bagaimana dia menangkis, memukul atau menendang segala macam. Mungkin kalau kita lihat film-film action di TV itu biasanya ada di Trans TV ya. Kalau saya lihat, saya biasa nonton itu pasti perang atau tinju-tinjuan dan segala macam, bunuh-bunuhan Bapak Ibu. Nah, saya coba bayangkan bagaimana reaksi Simson pada waktu itu dengan kekuatan Tuhan di dalam dirinya, dengan tidak ragu, dengan tidak bimbang, dia hajar langsung mati, tos-tos langsung berjatuhan musuh-musuhnya orang-orang Filistin pada waktu itu. Hebat. Ini Simson benar-benar dipakai Tuhan. Saya coba bayangkan ketika saya mempersiapkan ini, coba Tuhan kasih itu langsung saya pukul orang mati langsung, wah hebat saya. Atau langsung ketemu, cus, sihir, sudah jatuh. Wah, saya coba bayangkan dengan pikiran saya, wah ini hebat Simson ini, tangan kosong langsung cus. Biasanya orang yang suka ribut, suka berkelahi itu ya ini seperti ini. Dulu saya di Nias juga diajarkan itu harus siap kamu. Apalagi pergi merantau, pergi sekolah harus ada kekuatan. Tapi jujur saya menolak hal itu. Wah, wis nggak usah lah, saya nggak suka berantem juga, ngapain saya pegang-pegang itu. Tapi kan orang tua itu, ini hanya untuk jaga-jaga saja. Karena kita tidak tahu kalau ada musuh hantam kita sudah siap juga balik. Ya, tapi saya bilang, wes mudah-mudahan saya nggak ada musuh yang menghantam saya lah. Cukup ya doa aja. Jadi saya nggak ambil Bapak Ibu saya. Itu jadi pun saya tahu kalau itu akan mengganggu juga konsentrasi untuk kuliah dan ini segala macamnya. Cukuplah berdoa saja dan firman Tuhan yang akan membentengi kita. Betul ya? Amin ya. Tapi ya bukan saya pojoki juga, orang-orang kampung itu memang seperti itu Bapak Ibu. Ada penjagaan katanya untuk jaga-jaga saja. Kalau saya saya enggak mau itulah. Yang penting jangan cari masalah dengan orang lain, aman kan? Gitu ya. Nah itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Poin keempat, terakhir bagaimana Simson dengan kuat menghajar musuh-musuhnya. Dibantainya 1.000 orang Filistin dengan rahang keledainya. Ini dia pakai alat karena begitu banyak waktu itu Bapak Ibu. Jadi dia pakai rahang keledai untuk membunuh 1.000 orang Filistin sendiri Bapak Ibu. Hebat ya. Mungkin dikelilingi, dikepung 1.000 orang atau lebih mungkin. Dia sendiri di tengah. Wah, gimana dia dengan rahang keledai, mungkin dia ini coba tapi itulah kenyataan Bapak Ibu, hebat sekali. Dengan semuanya itu sebenarnya adalah ada Tuhan di dalam diri Simson untuk membentenginya dan memakai tangannya dan rahang keledai ini untuk membunuh Filistin memang. Sebenarnya bukan Simson yang lihai untuk membela diri atau karate dan segala macam, tapi karena memang Tuhan melingkupi dia dengan satu rencananya untuk memang membunuh orang Filistin. Luar biasa. Tuhan itu memakai seseorang dengan caranya dan itu pun bisa terjadi tanpa keraguan kepada Simson sendiri. Nah, kita melihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini catatan penting. Setiap Roh Allah berkuasa atas hidup Simson ketika dia melawan orang Filistin, di situ mengalami kemenangan dari Simson sendiri. Kenapa? Karena ada Allah yang menyertai dia, ada Roh Tuhan yang melingkupi Simson sendiri sehingga dia bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Dengan hal itu maka kita ambil sebuah kesimpulan bagian ini. Bahwa Allah memberikan kekuatan kepada seseorang yang dia pilih untuk melakukan rencananya. Allah mencukupkan kekuatan buat kita ketika Tuhan mempercayakan di dalam panggilan yang ada bagi kita. Saya percaya hal itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut dan bingung ketika Allah memakai kita, memilih kita, kekuatan cukup bagi kita untuk mengerjakan panggilan itu. Tetapi dengan catatan, untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat dalam bagian ini bahwa cukup jelas bagi kita. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan di dalam rencananya, dia akan memberikan kekuatan yang cukup bagi kita untuk mengerjakan panggilan itu. Dan itu dialami oleh Simson sendiri. Luar biasa.
Sampai di poin ini Simpson oke. Ya. Jadi dia mengerjakan dengan luar biasa, kekuatan ada di dalam hidupnya. Bukan hanya kekuatan yang Tuhan berikan, tetapi ada pertolongan yang nyata kepada Simon. Ketika dia mengalami kehausan setelah membunuh orang-orang Filistin, dia mengalami kehausan pada waktu itu. Kalau kita lihat di dalam pasal 15 ayat 18 sampai 19, di situ dikatakan bahwa ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang dilehi itu dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Ini pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup Simpson. Ketika dia mengalahkan orang-orang Filistin dan mengalami kehausan. Dan di situ Tuhan tidak diam. Tetap memberikan pertolongan kepada Simpson dengan caranya sendiri. Walaupun di situ di sekeliling Simpson waktu itu tidak ada air yang dia bisa minum, tetapi cara Tuhan, kuasa Tuhan, dia bisa melakukan tindakan untuk memberikan pertolongan kepada Simpson. Dia membelah liang batu dan air keluar di situ. Ini sebuah keajaiban yang besar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan Simpson karena dia sudah dari awal memang memberikan sebuah tanggung jawab kepada Simpson untuk mengerjakan panggilannya. Dan Tuhan tetap menjaga itu. Ini hebat sekali. Dan kita lihat di situ bahwa sebuah keyakinan juga bagi kita di poin ini. Kita tidak akan pernah berada dalam situasi di mana Tuhan tidak dapat menolong kita. Ini poin yang saya dapat. Bahwa kita tidak akan pernah berada dalam situasi apapun. Mungkin memang seperti Simon yang dialaminya Simpson bahwa nggak ada air. Aku haus benar ini tapi nggak ada air, nggak ada tempat untuk menampung air dan saya di situ saya minum. Tidak ada Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tetapi dia berkata bahwa ada Tuhan yang selalu membuka jalan bagi kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan takut juga di dalam panggilan hidup kita. Menghidupi hidup ini. Ingatlah bahwa tidak ada sebuah situasi di mana Tuhan tidak dapat menolong kita. Yakini hal inilah. Di dalam hidup kita Tuhan pasti banyak cara membuka hal yang terbaik bagi kita. Sekalipun mungkin di depan mata kita tertutup dan tidak ada satu ruang untuk kita bisa melangkah. Tetapi itulah di balik tutup yang kita lihat itu. Di balik mata kita yang tertutup itu ada kasih Tuhan di balik itu. Dia akan bisa membuka yang tertutup itu dengan caranya sendiri. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan memberikan sebuah semangat bagi kita. Memberikan sebuah harapan bagi kita. Bahwa kalau kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita pegang hal ini. Bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup manusia dan segala yang ada di dalam dunia ini. Dia yang bertata di situ. Dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika dia membuka cara yang terbaik buat kita semua. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari dengan semangat saya ajak kita baik di dalam pelayanan kita juga. Di dalam tantangan, dalam keluarga kita. Percayalah situasi apapun yang kita alami saat ini, pasti Tuhan mampu menolong kita. Jangan takut dan ragu. Dengan selanjutnya kita melihat Bapak Ibu, bahwa ternyata Simpson mengalami sebuah situasi juga ketika dia telah menikmati anugerah Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa, dengan perhatian pertolongan Tuhan yang hebat bagi dia. Tetapi ternyata dia salah menyikapi dengan iman yang kuat dengan berkat-berkat itu. Dengan anugerah Tuhan itu malah dia pakai dengan sebuah niat yang salah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Simpson di situ dikatakan mengalami kejatuhan. Dia mungkin terlena dengan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan dia mungkin merasa bahwa aku kuat.
Sehingga dia sampai di titik itu lupa bahwa kekuatan dan apa yang dia miliki itu dari Tuhan. Mulai melenceng pikiran dan motivasinya. Nah, ini sebuah hal yang terjadi di dalam Simson. Mungkin dia merasa bahwa wah, berapa kali saya sudah mengalahkan orang Filistin, membunuh singa yang kuat itu, aku bisa. Dan pikirannya dibutakan dengan dirinya sendiri, keegoisannya sendiri. Akhirnya dia jatuh di dalam dosa, di mana Tuhan tidak menghendaki itu sesungguhnya terjadi. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak mencegah Simson? Kan dari awal memang dia khususkan Simson untuk menjadi penyelamat Israel. Harusnya Tuhan dengan konsisten supaya Simson ini tetap di dalam dirinya yang menjalankan kebenaran. Kenapa Tuhan memberikan peringatan lah, menjaga, kalau Simson contohnya mau ingin melakukan dosa, Tuhan langsung berbicara, Simson hati-hati panggilanmu. Simson panggilan bukan itu. Tapi Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab keleluasaan di dalam melaksanakan panggilan itu. Ini yang saya dapat. Bahwa Tuhan itu tidak demikian rupa mengatur seperti robot dengan tidak bisa bergerak sedikit pun Tuhan ini. Tidak. Tetapi di dalam panggilan itu Tuhan memberikan ruang untuk bebas melakukan. Tetapi kebebasan itu di dalam kebenaran dan rencana Tuhan. Tetapi Simson malah kebebasan yang seharusnya tetap bebas di dalam kebenaran Tuhan, tetapi malah dia bebas kebablasan melakukan sesuatu hal yang salah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di situ kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 9, Simson makan madu di bangkai singa. Dan itu fatal bagi seorang nazir. Mari kita buka di dalam Bilangan pasal 6 supaya kita jelas ya. Mari kita buka Alkitab kita, jangan ngantuk dan ini kita harus baca Alkitab kita ya. Bilangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Mungkin minta tolong ada satu orang jemaat yang bisa bacakan untuk kita. Bilangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ya. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka. Sebab tanda penajiran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah tanggung jawab seorang nazir Tuhan. Memang Tuhan mengkhususkan mereka supaya tidak boleh tercemar dengan seperti ini. Wah, ini memang Tuhan itu mengkhususkan seorang nazir itu memang benar-benar menjaga diri di dalam Tuhan. Tetapi Simson dengan mungkin kita lihat Simson merasa itu tadi bahwa apa yang dia lakukan terus benar dan dia merasa bahwa tidak ada masalah lah, tidak ada apa-apanya. Akhirnya dia mau makan madu yang ada di bangkai singa itu. Nah, ini melanggar perintah Tuhan bahwa tidak boleh, itu melanggar hukum nazir itu sendiri. Apalagi bangkai singa, berarti itu sudah tercemar lah dan segala macam Bapak Ibu. Tetapi Simson melakukan. Karena itu tadi ada nafsu di dalam dirinya, tidak bisa dia kendalikan, padahal kekuatan Allah cukup bagi dia semuanya. Tetapi itulah Simson. Setelah dia melakukan hal yang baik bagi Tuhan, malah dia jatuh di dalam nafsu. Itu tadi masalah perutnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Simson, wah kasihan sekali. Dia melanggar hal itu dan Tuhan tidak suka sebenarnya karena konsisten apa yang Tuhan firmankan itu tidak boleh dilanggar. Yang kedua Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Simson menikah kepada orang Filistin, tidur dengan perempuan sundar dan itu melanggar hukum Allah yang melarang perkawinan dengan kaum berhala. Berapa orang sih perempuan yang dinikahi Simson di bagian ini? Kalau baca dengan baik, berapa? 1 orang, 2 orang, 3 orang? Berapa? Ada 2 orang, apalagi berapa? Oke, sebenarnya 3 orang Bapak Ibu. Yang pertama
adalah ketika mereka ke Timna, Simson menikah di situ. Yang kedua ada dia mau meninduri seorang sundal, ya di pasal 15. Yang ketiga nanti baru ke Delilah, Bapak Ibu Nekasole. Wah, ini Simson ini masalah cewek lagi luar biasa ya. Sudah nikah di Filistin dan memang itu Tuhan izinkan untuk mencari gara-gara, tetapi kok malah kurang, Bapak Ibu. Dia pergi ke sundal lagi, aduh, ke Gaza, di Gaza itu. Saya tersenyum, oh saya cowok ya Tuhan. Nah itu, ini Simson cowok, Bapak Ibu. Aduh. Saya berpikir kemana, apakah saya sampaikan ini, kami cowok ini, waduh. Ini Simson 3 orang sudah nikah di Timna. Dia mau keluar lagi cari yang ini lagi, yang kedua sundal, Bapak Ibu. Aduh. Angel, susah. Bapak Ibu Nekasole, Tuhan ini cowok, laki. Waduh. Ya mungkin memang Simson itu badannya gagah dan apalagi rambutnya panjang ya. Mungkin cewek-cewek klep begitu ya, tertarik. Ini cowok yang luar biasa, sempurna di mata mereka. Gondrong. Tetapi Simson, nah itu tidak bisa menahan diri. Artinya apa Bapak Ibu? Masalah cewek juga Simson jatuh di sini. Ya, sudah melanggar, tidak boleh harusnya mencari pasangan di luar orang Israel. Tetapi nggak mau peduli hal itu karena dia sudah memulai membuka dirinya untuk menghidupi dosa itu sebenarnya. Sehingga dosa itu terus berlanjut Bapak Ibu. Kalau dosa sudah dimulai dengan kenikmatan sudah dinikmati akan terus berlanjut. Terus ada dan terus ada. Tidak akan pernah putus ketika kita tidak benar-benar berkomitmen meninggalkan itu. Apa yang menikah oleh Tuhan Simson. Wah, dia sudah punya istri di Timna. Dia pergi lagi ke perempuan sundal di Gaza. Setelah itu menikah lagi kepada Delilah. Ya, wah ini Simson kuat sekali ya. Tapi ya memang dia kuat, tetapi kekuatan itu tidak boleh disalahgunakan ya. Ketampanan itu pun juga tidak boleh disalahgunakan. Ya, saya lihat, makanya saya lihat jemaat kita ini semua bapak-bapak tampan semua, cakep-cakep. Tapi wah, kita harus siap ya hati kita ya. Ya, cukup satu orang Tuhan berikan bagi kita. Itu cukup. Tidak bisa ada kata kurang. Tuhan sedikit lagi lah atau satu lagi tambah. Uji nggak bisa itu. Satu untuk selamanya. Amin. Bapak-bapak yang jawab amin. Oh, kok cuma satu orang, 2 orang? Aduh, bahaya ini. Ya. Aduh. Tapi saya yakin ya, kita tetap menjadi seorang bapak. Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Saya yakin bahwa bapak-bapak di Pondok Canda Indah tetap konsisten dalam kebenaran Tuhan. Amin ya. Istri tetap yang terbaik sampai selamanya, sampai maut yang memisahkan. Amin ya. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang kita boleh dapatkan dalam bagian ini? Bahwa selama menikmati dosa, tidak peduli segalanya. Termasuk Tuhan pun seakan-akan tidak ada. Inilah dosa. Selama menikmati dosa, tidak peduli segalanya. Tidak terpikirkan segalanya, termasuk Tuhan pun seakan-akan tidak ada. Ini bahayanya dosa. Dan itu terjadi di dalam Simson sampai di titik itu. Dia tidak peduli lagi, dia tidak mengingat bahwa dia dipanggil Tuhan secara khusus. Tetapi dia sudah sampai di titik dosa itu. Seakan-akan Tuhan tidak ada lagi bagi dirinya. Wah, ini bahaya. Apa Ibu dikasih oleh Tuhan, kekuatan dosa ini sangat-sangat bahaya sekali. Janganlah kita berikan ruang bagi dosa. Karena dosa itu akan memutakan mata rohani kita dan kita akan hidup di dalam dosa itu sendiri. Sehingga kita akan dikekang dosa itu sendiri. Tetapi mari kita belajar bahwa dosa itu adalah menjadi satu hal yang tidak boleh ada di dalam hidup kita. Menjaga diri dalam kekuatan yang ada. Sekali lagi bahwa cukup sebenarnya bagi Simson kuat untuk menahan nafsu itu. Cukup bagi dia untuk menahan godaan itu.
tetapi dia lebih membuka diri, memberikan ruang terhadap dosa itu sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa ternyata Simson, seorang yang dipakai Tuhan, dikhususkan Allah pun, dia jatuh di dalam dosa. Tetapi kita melihat Bapak Ibu poin yang terakhir itu, ketika pun dia jatuh di dalam dosa, ada satu kemurahan kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan. Dalam poin yang kita baca terakhir tadi itu, bahwa ketika dia sudah ditangkap oleh orang-orang Filistin dan dia menikah kepada Delila, dia terjebak di situ. Rayuan Delila sendiri ya. Delila yang katanya ada anak-anak sekolah minggu dipraktekkan itu bagaimana gaya Delila? Gini ya, seingat saya dulu waktu sekolah minggu gini, kalau Delila berarti oh itu Delila ini cantik katanya. Gini-gini apa itu ya? Mungkin Delila itu cantik sekali dan pintar merayu suaminya Simson, ini hebat. Tetapi merayu ini ada satu tujuan, supaya Simson sendiri mampu dikalahkan oleh bangsanya sendiri, yaitu orang Filistin. Ya memang Simson konsisten sebenarnya, dia tidak mengkonfirmasi kepada istrinya apa rahasia, kenapa dia begitu kuat. Tetapi ketiga kalinya Bapak Ibu ternyata juga terluluhkan hati Simson ya. Jangan sampai, ya ini ada poin di situ bahwa kita cinta istri, tetapi poin-poin penting itu ada juga yang kita bisa rahasiakan ya Bapak Ibu. Ini masalah pastoral counseling itu di dalam diri kita laki itu ada juga poin-poin penting mungkin yang kita harus menjaga itu. Mungkin tidak perlu tahu istri, boleh saja itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tahu istri kita mungkin baik dan bisa menjaga rahasia, gak apa-apa kita sampaikan. Tetapi maaf ya, ada juga istri, aduh, suami, jangan. Tapi kalau kita lihat, maaf bukan saya pojokin istri, tapi ini penting juga, ini firman Tuhan. Ya betul, jadi saya harus, tapi ada poin-poin yang harus kita jaga itu. Mungkin istri kita baik dan searah ini dia jaga rahasia-rahasia yang penting bagi keluarga kita. Maka oleh kita terbuka dan saling sharing. Tetapi maaf, suami pasti tahu istrinya paling tidaklah, wes istri ini kayaknya kurang di sini deh. Pasti akan bocor dan segala macam dia dan segala macam. Nah itu pun bisa, nggak apa-apa tidak konfirmasi ke istri, karena itu adalah hal yang harus kita pegang juga sebagai laki-laki ya, sebagai bapak yang harus bertanggung jawab dalam setiap pergumulan yang ada. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, si Delila berhasil. Akhirnya Simson berkata bahwa ini rambutku ini tidak pernah tersentuh cukur. Akhirnya Delila menyuruh atau memanggil orang Filistin untuk melakukan tindakan memotong rambutnya itu. Akhirnya Simson pun tidak berdaya lagi. Tidak ada kekuatan itu karena memang Tuhan khususkan kekuatan rahasia itu ada di rambutnya Bapak Ibu. Itulah yang terjadi, akhirnya dia diikat, dicungkil matanya Bapak Ibu, sakit. Itu resiko itu. Ya, dari orang yang kuat akhirnya tidak berdaya lagi, sudah. Akhirnya matanya dicungkil menjadi buta. Tetapi kita melihat di ayat 28 itu, di pasal 16 Bapak Ibu. Dia berseru kepada Tuhan. Dia katakan bahwa ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga dibalaskan kedua mataku itu kepada orang Israel. Di situ ketika Simson di dalam keadaan yang tidak bisa apa-apa lagi, baru dia ingat Tuhan. Baru dia berseru, Tuhan tolong aku, berikan kesempatan satu kali ini saja. Begitu dalam jatuhnya Simson. Dan dia sadar bahwa selama ini dia jauh kepada Tuhan. Ketika dia berbuat dosa, dia tidak ingat Tuhan. Ketika dia sudah melakukan hal yang terbaik, dia tidak sadar bahwa panggilannya untuk menyelamatkan orang Israel. Tetapi ketika dia diizinkan oleh Tuhan jatuh di dalam paling dalam. Tapi saya melihat juga itu sebuah kemurahan Tuhan. Tuhan masih ingatkan pikiran Simson bahwa harus berseru kepada dia. Akhirnya Simson berseru, ya Allah, satu kali ini saja. Berarti sudah, Simson ini sudah benar-benar sadar memang bahwa kayaknya gak ada ruang lagi bagi Tuhan deh. Tetapi saya memohon satu kali ini saja Tuhan. Tetapi kita lihat Tuhan kita yang besar. Apa yang dia sudah janjikan atas bangsanya, di balik
kelemahan, dosa dari Simson, Tuhan tetap berkemurahan. Tuhan memberikan kekuatan kembali kepada dia. Karena memang Tuhan menggenapi janjinya supaya orang Israel, orang Filistin memang harus mati, dikalahkan. Dan Allah memberikan kekuatan kepada Simson. Dengan kekuatan yang ekstra, dia menggoyahkan tiang yang ada di rumah itu. Akhirnya orang-orang laki-laki Israel mati di situ banyak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya melihat dari kasih Allah ini, bahwa dia tidak memandang Simson yang telah mengkhianatinya, yang telah jatuh dalam dosa, tetapi dari panggilannya ini tadi, dari kasihnya yang besar ini, tetap dia konsisten. Allah itu memberikan kepada bangsa Israel. Dia tidak melihat seorang diri Simson yang melakukan dosa, tetapi dia melihat umatnya bangsa Israel, bahwa dia tetap memberikan kasih itu bagi mereka. Itulah Allah kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kasihnya tetap luar biasa bagi kita. Apa janjinya itu tetap Allah itu konsisten bagi kita. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan juga bagi hidup Simson tetap memberikan kesempatan bagi Simson itu sendiri. Dia memberikan kekuatan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya bukan berarti Tuhan itu bisa dimainkan ya. Ya berbuat dosa enggak apa-apalah, kasihnya besar kok. Bukan ini poinnya, bukan itu Bapak Ibu. Bukan itu poinnya. Jangan berpikiran, oh Simson sendiri sudah jatuh dalam dosa, kasih Tuhan tetap ada kok. Berarti boleh melakukan dosa kok, enggak apa-apa, pasti ada nanti kasih Tuhan kok. Itu salah konsepnya. Itu tidak benar Bapak Ibu. Tetapi mari kita lihat dari sisi kasih Allah itu sendiri. Dia sudah tahu bahwa memang Simson itu adalah jatuh dalam dosa. Tetapi dia tidak pernah menahan kasihnya atas bangsa Israel secara keseluruhan. Untuk dia kasihi dan bebaskan dari tangan Filistin. Tetapi pun yang penting sebenarnya, di dalam kelemahan keberdosaan kita, Tuhan mempercayakan panggilan itu. Sebenarnya itu poin penting. Sebenarnya Simson tahu bahwa di dalam kekurangannya, kelemahan itu, sebenarnya kok masih Tuhan memberikan sebuah ruang bagiku. Sebenarnya itu poin penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Bersyukurlah kalau Tuhan memberikan kepercayaan bagi kita. Mari kita jalankan dan hidupi itu. Dengan implikasi, dengan cepat Bapak Ibu. Bahwa pakai kesempatan, tetap mawas diri. Ya di poin pertama ini. Diperlukan kesadaran bahwa kita manusia lemah dan terbatas. Sehingga terus mengandalkan Tuhan. Dan tetap ada kepekaan rohani bagi hati kita. Tetap menjaga diri, mawas diri. Hati-hati. Kita pun hamba Tuhan pendeta, hati-hati. Kita pun hamba Tuhan penginjil, hati-hati mawas diri. Karena dosa itu adalah gampang sekali akan menjatuhkan kita. Tetapi itu harus tetap mengandalkan Tuhan. Untuk menangkis itu, menghadapi itu, andalkan Tuhan. Tetap jalin hubungan kepada Tuhan. Dan ingat, kekuatan firman-Nya akan menyangkupi kita, mencernihkan pikiran kita untuk bisa tetap kuat dalam godaan-godaan yang ada. Dan tetap juga jaga kepekaan rohani kita. Jangan sampai rohani kita mati Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi dosa pun bisa, kalau kepekaan rohani sudah mati itu dosa pun dianggap benar. Itu rohani yang sudah mati. Hati-hati. Tetap ada kepekaan, ada sebuah perasaan yang tetap geli dengan dosa yang kita lihat itu. Dan itu pun kita harus tetap minta kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua, implikasi yang kedua, pakai kesempatan dan kekuatan yang ada untuk melayani Tuhan. Selagi ada kesempatan, selagi kita kuat, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Jangan kita pakai kesempatan dan kekuatan itu untuk keinginan atau membuat terpenuhi nafsu kita dan segala macam. Itu salah. Tetapi kita gunakan kesempatan, kekuatan itu untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Dan saya tantang kita di dalam gereja Tuhan ini. Kesempatan yang ada, mari kita gunakan. Kekuatan yang Tuhan beri, mari kita gunakan. Melayani Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada kepentingan lain. Tidak ada motivasi lain, tetapi hanya melayani Tuhan untuk kemuliaannya. Selagi kita ada, mari kita hidupi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan dan pimpinan kami belajar dari firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menolong kami.
pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Dan terutama juga dalam gereja Tuhan tempat ini. Ketika kami pun diberikan kesempatan, ketika Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, kemampuan yang ada kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Saya mengajak rekan yang melayani majelis yang sudah dijadwalkan untuk maju ke depan. Dan juga tim musik bisa maju ke depan untuk mengiringi lagu yang akan kita nyanyikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam perjamuan kudus ini dan saya mengingatkan kembali untuk kita semua bahwa perjamuan kudus adalah sesuatu yang harus kita jalankan dan kita harus ikuti dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena ini bukan sebuah rutinitas tetapi sebuah penghayatan yang paling dalam melihat kasih Tuhan yang besar sehingga pun kita mempersiapkan diri dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita mengambil doa secara pribadi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini dan kita juga datang kepada Dia dengan pengakuan dosa kita. Kiranya kita layak untuk menerima perjamuan kudus yang akan kita terima. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mendengar luapan syukur kami atas anugerah-Mu bagi kami. Kami mau menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kiranya sikap hati kami sungguh dengan tertuju kepada Tuhan. Motivasi kami menerima perjamuan kudus ini bukan motivasi yang salah. Kami diajarkan untuk terus menghayati kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Dan kami mau Tuhan siapkan hati kami supaya kami layak. Dan Engkau telah mendengar seruan pengakuan dosa kami. Dan kami pun diampuni dan dilayakkan Tuhan. Tolong setiap kami yang sudah siap menerima, kiranya kami makan dan minum perjamuan ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu malam Yesus bersama-sama dengan muridnya dan Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa inilah roti yang turun dari surga. Dia berkata begitu. Dan barang siapa makan roti ini, ia tidak akan lapar. Dia katakan bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti itu dia bagikan kepada murid-muridnya. Setelah itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa dia juga berkata bahwa ini adalah anggur yang akan menjadi peringatan bagi engkau sendiri. Jika engkau meminum ini, adalah engkau membuktikan engkau bersama dengan aku. Dan itu adalah darahku yang murni, yang suci adanya untuk diberikan kepadamu. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang dikorbankan untuk keselamatan kita dan untuk menebus kita sendiri. Sehingga tidak ada sebuah pemahaman bahwa roti ini adalah sebatas roti. Tetapi ini adalah esensinya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah hancur, dicabik dengan sakitnya luar biasa.
sehingga membuat kita mengerti bahwa Dia rela menjalankan itu untuk kita sendiri. Anggur ini, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, adalah lambang, tanda dari darah Kristus yang telah tercurah dan mengalir bagi kita. Kalau kita bayangkan salib itu, ketika kita bayangkan paku itu, sehingga darahnya tercurah, itu darah yang kudus adanya. Dan kita diajarkan untuk menghayati itu. Darahnya tercurah demi kita. Dan kita pun mensyukuri akan pengorbanan Tuhan. Dengan hal itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengan sungguh yakini bahwa tubuh Kristus adalah tubuh yang mulia. Dan waktu itu Dia pecah-pecahkan bagi mereka. Dia berkata bahwa inilah tubuhku diserahkan kepadamu, dan perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Cawan pun Dia berkata bahwa perjanjian baru untuk kamu. Ini adalah hal yang telah tercurah bagimu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu sebagai peringatan akan engkau. Sambil kita menerima roti dan anggur ini, kita nyanyikan pujian, karya terbesar dalam hidupku. Yang terindah, hati yang mulia. Mari kita menerima sambil menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita menerima dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan dan penuh tanggung jawab. Mari kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidup. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Katakan karya terbesar dalam hidupku, terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Dan mari kita bangkit bersama-sama berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Katakan karya terbesar bagiku, karya terbesar, karya terbesar. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
saya memberikan waktu dulu untuk membuka anggurnya supaya kita serentak nanti minum. Sebelum kita makan roti, buka anggur kita dulu supaya sama-sama nanti kita akan minum. Baik, kalau sudah membuka anggur kita, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pandanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa inilah tubuhnya sebagai lambang kasih Tuhan yang besar bagi kita. Mari kita menerima dengan penuh syukur. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena Dia telah baik, telah mati bagi kita. Tubuhnya telah dicabik demi kita supaya kita hidup. Mari kita makan bersama dengan penuh syukur. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih. Mari kita angkat anggur sebagai lambang darah Kristus. Mari kita berdoa dengan penuh syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan bahwa darahnya yang kudus suci ini telah tercurah demi kita. Dan Dia merasa sakit pada waktu itu demi kita sendiri. Mari kita minum anggur ini bersama-sama dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Mohon kesediaan Bapak Evangelis Pian untuk berdoa sebagai doa syukur atas apa yang kita sudah terima pada hari ini.